Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah hari yang ke-23. Kita ngopi dari Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang-orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Judul renungan hari ini, kasih dalam tindakan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati mengingatkan kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang percaya, tetapi tentang bagaimana kita mengasihi dan melayani orang lain. Mengapa Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati? Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ia mencoba membenarkan dirinya sendiri. Yesus tidak memberi jawaban langsung, tetapi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menantang pola pikir masyarakat dan mendefinisikan ulang apa artinya mengasihi sesama. Pada zaman Yesus, orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Tetapi orang Samaria dan bukan para pemimpin agama Yahudi yang menunjukkan belas kasihan. Kisah ini menjelaskan inti dari Injil, yaitu kasih yang melampaui batas suku, kelompok, dan kepercayaan, dan ditunjukkan melalui tindakan. Orang dalam perumpamaan itu dipukuli, dirampok, dan dibiarkan mati. Ia menggambarkan mereka yang terluka. Di zaman ini, di sekitar kita, banyak orang yang terluka secara fisik, emosional, atau rohani. Mereka seperti orang yang ditinggalkan di pinggir jalan, diabaikan. Mereka yang berjuang melawan kemiskinan, kesepian, ketidakadilan, atau dosa. Dalam masa Prapaskah ini, Tuhan memanggil kita untuk melihat mereka dan menjangkau mereka dengan kasih. Imam dan orang Lewi melihat orang itu tetapi melewatinya. Mereka adalah pemimpin agama, tetapi iman mereka tidak menggerakkan mereka untuk bertindak. Pengetahuan agama tanpa belas kasih tidak berarti. Iman sejati bukan hanya tentang ritual saja, tetapi tentang menjalani kasih Allah. Orang Samaria yang dianggap sebagai orang buangan adalah orang yang menunjukkan kasih. Hal ini menantang kita untuk melampaui perpecahan masyarakat dan mengasihi bahkan mereka yang berbeda dengan kita.
berbeda suku, berbeda agama. Tuhan memanggil kita untuk melayani mereka. Yesus sendiri seperti orang Samaria, ditolak tetapi menjadi juru selamat kita, menunjukkan belas kasihan ketika kita terluka secara rohani dan kita tersesat. Orang Samaria memberikan waktu, sumber daya, dan uangnya untuk membantu orang yang terluka itu. Kasih sejati membutuhkan pengorbanan, sama seperti Yesus mengorbankan dirinya untuk kita di kayu salib. Prapaskah adalah pengingat bahwa mengikut Kristus berarti mengasihi dengan penuh pengorbanan. Saudaraku, mari kita hidup sebagai orang Samaria yang baik. Lihat sekitar kita. Adakah orang yang terluka? Apakah ada seseorang di komunitas saudara yang membutuhkan bantuan? Tetangga yang kesepian, teman yang sedang berjuang, atau seseorang yang sedang menghadapi kesulitan? Apakah saudara bersedia untuk mengasihi orang di luar zona nyaman saudara? Yesus memanggil kita untuk mengasihi bahkan mereka yang mungkin kita anggap sulit. Bersediakah saudara bermurah hati dengan waktu dan sumber daya yang saudara miliki? Pada masa Prapaskah ini marilah kita memberikan bukan hanya uang tetapi juga waktu, kebaikan, doa bagi mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas teladan orang Samaria yang baik hati, yang menunjukkan belas kasihan dan kasih kepada mereka yang terluka. Buka mataku untuk melihat mereka yang membutuhkan dan menanggapi dengan belas kasih. Selama masa Prapaskah ini, ubahlah hatiku untuk mengasihi dengan penuh pengorbanan, sebagaimana Yesus mengasihiku di kayu salib. Semoga aku tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga menjalaninya dalam tindakan nyata. Dalam nama Yesus, Tuhan yang telah mengasihi kami berdoa. Amin.